saudara-saudara sekalian, pada pertemuan kali ini, untuk mata kuliah pengantar komputer dan software 2, kita akan belajar tentang materi array ya. Array bagian pertama. Nah, array ini nanti akan terbagi jadi 3 bagian, sehingga pada kuliah berikutnya dan 2 minggu berikutnya, kita masih akan tetap belajar array. Nah, tujuan mata kuliah materi array ini, yang pertama tentunya Anda memahami makna dan penggunaan array ya, sebagai struktur data koleksi objek. Nah, jadi array itu adalah sebuah struktur data yang bisa kita gunakan nanti untuk membuat apakah itu dia bentuknya table gitu ya, ataukah dia tabel 2 dimensi maksudnya ya, ataukah dia berupa vektor atau matriks 1 kali n gitu ya, vektor, atau kita bisa juga menggunakan matriks 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya gitu ya. Intinya itu adalah array itu digunakan sebagai struktur data koleksi objek nanti pada pemrograman. Nah, bentuknya seperti apa nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, mahasiswa Anda ya bisa menggunakan notasi array yang benar gitu ya. Dan selanjutnya memahami persoalan yang dapat dikonversi menjadi program sederhana yang mengandung array gitu ya. Nanti kita lihat. Oke, untuk lebih memahami array itu apa, di sini saya akan memberikan contoh kepada Anda tentang ada 3 nama di sini ya. Kasusnya Ali, Budi, Caca. Nah, terus nanti kita kombinasikan antara Ali, Budi, Caca, Ali, Budi, Ali, Caca, terus Budi, Caca gitu ya. Jadi di sini ada 3 kombinasi. Nah, itu codingnya cukup mudah ya, seperti ini gitu. Kita akan cobakan. Nah, untuk kasus itu kita bisa dengan mudah definisikan stringnya, string variabel, dan kita langsung karakter in, karakter out ya. Oke, kita langsung saja kita definisikan string kata 1, kata 2, kata 3. Oke, titik koma. Terus kita karakter in untuk kata 1. Karakter in lagi untuk kata 2. Oke, ini titik koma, titik koma. Terus karakter in lagi untuk kata 3. Oke. Nah, terus karakter out. Nah, di sini di karakter out ini kita kombinasikan. Ada nama 1, strip, nama 2 gitu ya. Nah, kita bisa seperti itu. Karakter out. Kata 1 di sini saya menggunakan kata 1 ya. Nah, terus kita pisahkan dengan strip kata 2. Kata 2 ya. Oke. Terus kita kasih enter. Terus saya kombinasikan. Oke, kata 1 dengan kata 3 dan kata 2 dengan kata 3. Oke, di sini kita bisa langsung running. Oke, saya save dulu. Saya kasih nama di sini materi array. Oke. Oke, saya inputkan kata satunya. Misalkan Budi gitu ya. Ani, Badu gitu. Nah, Budi Ani, Budi Badu, dan Ani Badu gitu ya. Itu kombinasinya. Nah, sekarang
Gimana kasusnya kalau misalkan ada nama nih, ada nama 1 Ali, nama 2 Budi, sampai nama ke-10 itu Jaja. Terus kita kombinasikan Ali, Budi, Ali siapa lagi, dan seterusnya sampai Ina Jaja. Nah, itu kan kombinasinya itu cukup banyak tuh ya. Kombinasinya kalau seperti itu. Nah, kalau kasusnya seperti itu, tentu kita tidak bisa, bukan tidak bisa sih, bisa, tapi cuman membutuhkan waktu yang lebih lama Anda untuk mengetikkan satu-satu, misalnya kombinasi nama 1, nama 2, nama 1, nama 3, nama 1, nama 4, dan seterusnya, semua kombinasi itu. Kan agak sulit gitu ya. Alternatifnya sebenarnya kita bisa menggunakan perulangan kalau kasusnya seperti ini ya. Nah, cuman kita harus definisikan, kita harus punya data dulu. Nama 1 itu siapa, nama 2 siapa, nama 3 siapa, nama 4 siapa, baru nanti kita lakukan perulangan. Ini kasusnya untuk 10 nama aja mungkin ya kita udah capek ya menuliskan kombinasinya, ada berapa banyak kombinasinya itu. Nah, kalau misalnya ada 100 nama, ada 1000 nama, ada 10.000 nama, ada 1 juta gitu misalkan, wah itu tentu sangat membutuhkan waktu yang lama itu ya, kalau misalkan Anda menggunakan kombinasinya, karakter outnya itu dengan cara manual gitu ya, seperti yang saya lakukan barusan tadi dengan 3 kombinasi nama aja. Nah, itu capek ya. Nah, secara sederhananya array itu kita bisa ilustrasikan dia sebagai tabel juga, atau vektor gitu ya, atau matriks atau larik gitu ya. Nah, kalau bentuknya table tentu saja ada kolom, ada baris. Kolomnya bisa 1 dan barisnya bisa beberapa, atau kita sebut itu sebagai vektor atau matriks n kali m gitu ya. Nah, itu jadi nanti di matriks tersebut kita akan isikan data gitu ya. Nah, tipe array itu adalah tipe yang mengacu kepada sebuah atau sekumpulan elemen melalui indeks. Nah, nanti untuk menampilkannya setelah kita isi data, kita tinggal panggil indeksnya saja. Terus yang kedua, merepresentasikan sekumpulan informasi yang bertipe sama. Jadi dalam suatu matriks array itu nanti tipe datanya harus sama ya. Dan disimpan dengan urutan sesuai dengan definisi indeks. Gitu ya. Nah, ini array. Ini ilustrasi array. Oke. Ini indeksnya ada ini array, satu paket ini array, terus ada elemennya. Elemen itu maksudnya datanya. Datanya itu apa isinya nanti. Dengan tipe datanya itu tentu saja sama. Nah, untuk di dalam C++, variabel dapat dideklarasikan bertipe array dari suatu tipe tertentu. Jadi array itu mempunyai tipe data. Nah, setiap elemen array diakses dengan alamat berupa indeks yang bertipe integer ya, bilangan bulat. Nanti indeksnya itu start dari 0 sampai ke n gitu ya. Nah, cara deklarasinya, ini tipe datanya, nama arraynya, terus ukurannya berapa. Oke, misalkan integer tab int 10. Jadi kita punya array tab int, tab int nama arraynya ya, dengan tipe datanya nanti yang akan kita isi integer, dan jumlah ukurannya itu 10. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti tabelnya itu hanya berukuran 1 kolom 10 baris nanti. Nah, ini kasusnya ini array bernama tab int dengan setiap elemen bertipe integer dengan ukuran 10 elemen. Dengan alamat setiap elemen array, indeks dari array adalah 0 sampai 9. Nah, ini kasusnya untuk tab int ya. Saya akan ilustrasikan dengan menggunakan notepad di sini. Jadi kita punya di situ array dengan nama tab int. Oke, array tab int itu dia punya data ya. Dia punya data yang ukurannya itu 10 ya, atau 1 kolom 10 baris. Nah, contohnya misalkan di sini. Ini saya contohkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, gitu. Jadi kita punya kolom 1 kali 10 ya. Tabel dengan kolom 1 10 baris gitu ya. Atau ini sebenarnya bisa juga kita sebut dengan vektor ya, atau matriksnya adalah 10 kali 1 ya, atau n-nya itu baris. Kita bisa sebut juga
Kalau misalkan N adalah baris dan M adalah kolom, nah berarti tab INT itu dia adalah matriks 10 kali 1 gitu ya. Atau dia disebut juga dengan vektor sebenarnya nih. Atau dia disebut juga dengan tabel 10 kali 1. Ada satu kolom 10 baris gitu ya. Nah, ini kita bisa isikan data karena tipe datanya adalah integer, berarti isi datanya nanti di sini integer, misalkan 10 gitu ya. 11 2 gitu ya. 3 6 9, terus ada 2 lagi di sini, terus ada 6 9 10 gitu ya. Nah, ini untuk urutan pertama ini, kalau dalam array, itu kita mulai dari indeksnya itu, kalau kita ngomong indeks ya, indeks itu mulainya dari 0. Nah, berarti ini indeks ke 0. Nah, ini selanjutnya ini. Oke, saya kopikan dulu. Oke, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2, indeks ke-3, indeks ke-4, indeks ke-5, indeks ke-6, 7, 8, 9. Jadi kalau kita punya tab INT ini, array tab INT dengan ukuran arraynya itu 10, artinya kita punya sebanyak 0 sampai 9 indeks gitu ya. Karena dihitungnya dari 0, makanya 0 sampai 9. Tapi ukurannya tetap 10. Ukurannya tetap 10 gitu ya. Oke, inilah yang dimaksud indeks ke 0 sampai ke 9 itu. Nah, misalkan misalkan contoh deklarasi array. Nah, deklarasi array itu bisa seperti ini. Bisa tipe datanya, terus nama arraynya, terus ukurannya berapa gitu ya. Jadi kalau kita deklarasikan di C++ itu bisa dengan cara tipe datanya apa, terus misalkan gitu ya. Tipe datanya, nama arraynya, terus ukuran arraynya gitu ya. Tipe datanya misalkan namanya tabel 1 gitu ya. Tabel 1, terus ukuran arraynya berapa? 10 gitu misalkan. Nah, jadi kita punya array dengan tipe datanya nanti di dalam integer, dan nama arraynya adalah tabel 1 dengan ukuran 10. Kalau misalkan kita pengen isi datanya string atau kata, ya udah tinggal ganti aja nih dengan string. Artinya data yang ada di dalam tabel 1 itu nanti adalah data yang bertipe string. Terus kalau misalnya char gimana? Ya udah kita tinggal ganti char di sini. Atau kalau kita pengen float, ya udah kita ganti juga float gitu sini. Float gitu ya. Oke, itu deklarasi array. Ada string tabel 1, ini saya ganti jadi tabel 2 gitu misalkan ya. Tabel 3, tabel 4. Berarti ini kita punya array namanya tabel 1 dengan ukuran 10, isi datanya adalah integer. Kita punya array namanya tabel 2, ukuran datanya 10, tipe datanya string nanti isi dalam, dan seterusnya sampai ke float ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang isi datanya seperti apa? Nah, isi datanya adalah misalkan untuk kasus tab INT tadi, berarti tab INT 0 sama dengan 31, artinya array tab INT untuk indeks ke 0 akan kita isi data 31. Nah, bisa juga kita pakai perurangan gitu ya. Nah, hati-hati jangan mengakses elemen yang indeksnya berada di luar definisi, misalkan tab 10. Indeks ke 10 tidak terdefinisi untuk tab INT. Jangan membaca elemen yang belum diisi nilainya gitu ya. Maksudnya seperti ini. Nih, misalkan saya punya kasusnya tab INT, kita samain aja nama ininya ya. Tab
int, ukuran datanya 10, berarti indeksnya itu adalah dari dari 0 sampai ke 9. Ukuran datanya 10, indeksnya 0 sampai ke 9. Nah, untuk mengisinya gini, tab int 0. Nah, gitu ya. Jadi tab int 0 31. Jadi untuk tab int ke 0 itu nilainya sama dengan 31. Jadi indeks ke 0 itu akan kita isi dengan 31 gitu ya. Nah, setelah itu tab int tab int ke 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ingat ya, kalau datanya tipenya integer, Anda isi datanya di sini juga integer. Jangan diisi string gitu ya. 7, 8, 9 ya. Oke, ini saya isi. Misalkan di sini 20, di sini 31, 32 deh. Di sini 26, di sini 22, di sini 12, sini 18, sini 9, 4, 7. Oke, jadi saya udah isi ya, kita sudah isi untuk indeks 0 sampai ke 9 semuanya nih. Kita udah isi. Nah, jangan mengisi karena nih ukuran datanya cuma 10, jangan mengisi tab int ke 10. Misalkan nih, tab int 10 sama dengan 2 gitu misalkan. Nah, ini tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena ukuran data kita cuma 10. Jadi hanya ada 0 sampai ke 9 indeksnya. Nah, jadi tab ke 10 data ke 10 kita tidak boleh isi gitu ya, karena di luar dari ukuran array tab int ini. Nah, kalau kita mau melakukan menampilkan untuk data ke 3, untuk data pada indeks ketiga array tab int ini isi datanya apa? Ya udah tinggal di karakter out aja kan. Oke, karakter out kita panggil aja tab int 3 gitu ya. Nah, nanti kita running. Oke. Nah, 26 ya. Benar ya, 26 ya. Tuh. Kalau kita pengen tahu indeks keempatnya apa? Ya udah, berarti tinggal ganti 4 di sini. Indeks keempatnya datanya apa? Nah, 22 gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa indeks ke 10, nggak bisa. Nah, misalkan nih, kasusnya seperti ini nih. Untuk pertama, Anda mendefinisikan misalkan anggaplah Anda melakukan kesalahan, Anda mendefinisikan angka ke-10 gitu misalkan. Anda isi angka isinya 2. Terus Anda pengen menampilkan data pada indeks ke-10. Nah, ini kalau kita running hasilnya seperti ini. Oke, ini masih bisa nampilkan ya. Oke, coba kita ke 11. Kita coba running. 0 ya. Nah, untuk kasus seperti ini sebenarnya ini tidak diperbolehkan ya, karena ukuran tab int itu hanya 10. Jadi Anda jangan mendefinisikan itu lebih dari
10 gitu ya. Nah, jangan mendefinisikan, ini saya kasih return dulu Pak. Oke, jangan mendefinisikan yang lebih dari 10 gitu ya. Yang lebih dari 10 untuk ukuran 10 gitu ya. Nah, ini untuk kasus ini dia tetap keluar, tapi untuk beberapa bahasa pemrograman, ini untuk kasus yang di sini dia tetap keluar ya. Tapi kalau untuk beberapa bahasa pemrograman itu bakal terjadi error gitu ya. Jadi kalau misalkan dia indeksnya 10, ya sudah Anda definisikan 0 sampai 9 saja. Nah, jangan menampilkan data yang di luar ukuran array dari tab int itu gitu ya. Jadi 0 sampai 9 saja. Ini kebetulan untuk kasus C++ dia bisa untuk menghasilkan luaran ya. Atau kalau misalkan Anda tidak definisikan, misalkan nih tab int keempat Anda tidak definisikan datanya gitu ya. Dan kalau kita running, oke, hasilnya 0 ya kalau kita running. Nah, untuk beberapa bahasa pemrograman itu tidak bisa, dan ada juga beberapa proses algoritma itu bakal menjadi error gitu ya. Tapi kalau kasusnya di C++ yang saya contohkan sekarang ini kebetulan masih bisa. Kalau kita tidak definisikan itu nilainya bakal 0. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 10, kita definisikan juga, dia masih bisa menampilkan nilainya. Tapi kalau misalkan di bahasa pemrograman yang lain itu bakal terjadi error ya. Nah, untuk pengisian array ini kita bisa gunakan juga looping ya, dengan cara gunakan looping for ya. Looping inti sama dengan start dari 0 ya, indeksnya i kurang dari 10 i plus plus. Oke, saya akan isi tab int. Nah, kita i gini ya. Jadi untuk perulangannya i sama dengan 0, artinya tab int 0 kita akan isi. Nah, perulangan berikutnya tab i-nya berubah jadi 1, jadi tab int-i-nya i-nya di sini berubah jadi 1. Terus kita isi gitu ya. Nah, di sini kita isi dengan, untuk kasusnya dengan looping Anda bisa juga ya. Misalkan di sini saya isi i kali 10. Kita samakan aja dengan slide i kali 10 gitu ya. Jadi nilai i ini setiap perulangan kan i-nya ditambah 1 terus nih. Mulai dari i sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berarti otomatis tab int 0 sampai ke 9 bakal diisi nih. Ini kan indeksnya 0, i-nya 0 sampai 9 ya. Jadi tab int 0 sampai 9 dia akan diisi via looping ini, di mana nilainya itu adalah i-nya itu dikali 10 gitu ya. Nah, untuk kasus ini kita akan coba running. Oke, 20 ya. Nah, coba kita tampilkan semua. Kita bisa juga tampilkan semua dengan gunakan nilai for juga. For intj di sini sama dengan 0. Ini saya copy aja. Nanti saya ganti indeksnya jadi j. Nah, karakter out tab int ke i gitu ya. Ini saya tutup kurung. Oke, saya akan tampilkan semua nilainya, mulai dari indeks ke 0 sampai indeks ke 9 ya. Oke, ini oh ya, ini harusnya J ya. Oh ya, ini harusnya J juga. Jangan lupa. Oke. Oke, 0, 1. Oke, ini belum dipisahin ya. Kita kasih enter lah. Kita kasih splash n.
Oke, ya 0, 10, 20, 30, 40 ini semua tampilan data array-nya. Jadi kita bisa isikan via looping di sini dan kita bisa tampilkan juga nilainya via looping ya. Jadi ya sangat mudah lah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita tampilkan di sini sampai ke 11 gitu misalkan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, untuk kasus ini itu berarti tampilan tab INTJ-nya atau INTJ ke-10-nya langsung ada 10, angka 10 sini ya. Oke. Kalau kita tampilkan misalkan sampai ke 12. Sementara kita cuma punya datanya 0 sampai 10 dan tab INT-nya itu 10. Oke, dari 10 diisi sini ya. Jadi kebetulan untuk kasus di pemrograman C++ ini bisa ya, tapi kalau bahasa pemrograman lain, karena bahasa pemrograman lain itu dasarnya sama aja. Ya, variabel, perulangan, percabangan, dan looping. Ya, perulangan, looping, dan array ya, sorry. Dan array. Cuman mungkin sintaksnya aja sedikit berbeda. Nah, itu untuk bahasa pemrograman lain, itu nanti bakal diisi, hasilnya itu keluar error. Kebetulan untuk kasus ini bisa ya. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi, jangan mengisi data pada suatu array di luar ukurannya. Artinya ukurannya ini tab int ini cuma 10, indeksnya cuma ada 0 sampai 9. Jangan mengisi indeks ke-10, ke-11, ke-12, ke-13. Kalau di sini kebetulan bisa kalau di kasus C++. Tapi kalau Anda nanti mungkin belajar bahasa pemrograman lain, itu akan terjadi error seperti misalkan Java gitu ya. Nah, Java biasanya keluar tuh array index out of bound gitu ya. Jadi array yang kita proses itu di luar ukuran arraynya. Jadi jangan mengisi, bahkan menampilkan juga. Jangan menampilkan gini ya. Saya tulis di sini. Jangan menampilkan indeks array di luar ukuran array ya, jangan. Terus beberapa kasus juga kalau misalkan Anda menampilkan indeks array, anggaplah misalkan indeks ke-4. Nah, 4 ini kan masih masuk rentang ke-10 ini ya. Rentang 0 sampai 9 gitu ya. 4 array. Menampilkan indeks array tertentu, tetapi belum diisi datanya, maka nilainya itu akan 0 kalau kasusnya C++. Tapi kalau bahasa pemrograman lain, itu nilainya itu adalah 0 nanti. Nah, gitu ya. Bahkan ada juga yang terjadi error. Ingat, 0 itu beda dengan 0 ya. 0 di sini. Kalau 0 dia angka 0, itu masih bisa kita proses perhitungan. Tapi kalau dia 0 di sini, 0, kosong. 0 ini maksudnya kosong. Itu tidak bisa kita lakukan operasi kali bagi tambah kurang. Nggak bisa. Karena datanya kosong gitu. Tapi kalau 0, 0 itu angka. Ada datanya berapa? 0 gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda belum isikan datanya, untuk kasus C++ dia akan menampilkan nilai 0, tapi kalau di bahasa pemrograman lain itu kadang-kadang hasilnya adalah 0 di sini. Jadi supaya lebih aman, pertama tadi apa? Jangan mengakses
Entah itu menampilkan atau mengisi data di luar ukuran array. Yang kedua, sebisa mungkin jangan mengoperasikan indeks tertentu yang dia di luar, yang kita belum isikan datanya. Nah, seperti itu ya. Oke, kesimpulannya apa? Di sini, ya seperti tadi ya. Jangan menampilkan atau memproses di luar ukuran array. Yang kedua, jangan memproses array tertentu yang belum diisi datanya, gitu ya. Nah, itu dua ini Anda harus pegang ya. Kebetulan kalau di C++ dia bisa ngeluarin hasil. Tapi hasilnya tentu saja tidak valid. Kalau di bahasa programan lain itu hasilnya adalah error. Oke ya. Nah, ini ada rangkumannya di sini. Ya. Jadi jangan mengakses elemen indeks yang berada di luar definisi. Misalkan ini tab indeks tuple tidak terdefinisi untuk tab int. Jangan membaca elemen yang belum diisi nilainya gitu ya. Ini tolong dipegang. Tolong ya. Oke? Tolong dipahami baik-baik gitu. Nah, kebetulan untuk C++ bisa sih. Oke. Nah, untuk akses elemennya Anda sudah lihat tadi ya. Nah, ini untuk kasus array satu dimensi, jadi ada 0 sampai ke 9, kita isikan datanya di dalam sini. Nah, terus kita bisa lakukan operasi juga. Kalau dia misalkan tipe datanya integer, float, atau double, kita bisa lakukan operasi kali bagi tambah kurang gitu ya. Nah, terus satu lagi sini tab int 10 berada di luar range, tidak terdefinisi gitu ya. Oke. Nah, untuk kasus ini misalkan saya pengen tahu jumlah dari di sini karakter out gitu. Kita bisa lakukan operasi kali bagi tambah kurang. Tab int misalkan 1 ya, indeks ke 1 ditambah indeks kedua. Indeks ke 1 kan harusnya nilainya 10 tuh. Indeks kedua 20. Hasil penjumlahan data ke 1 dan kedua. Tambahin ya, ini indeks ya. Indeks ke 1 dan kedua. Oke. Kita pisahkan. Terus kita kasih titik koma di sini. Nah, ini hasil penjumlahan data indeks 1 dan kedua adalah 20 gitu ya. Indeks ke 1 ini kan 10 tambah 20. Indeks kedua. Oke. Indeks, oh ini salah ya. Ini 2 harusnya. Harusnya hasilnya 30 ya. Oke, hasil penjumlahan data indeks ke 1 dan kedua adalah 30 gitu ya. Jadi 10 tambah 20, 30. Oke. Seperti itu gitu. Nah, sekarang kasusnya untuk nama tadi. Nah, jadi kita ingin misalkan mengkombinasikan nih, buatlah program sebuah meminta input 5 nama mahasiswa, kemudian menampilkan kelima nama tersebut dalam satu baris dengan spasi gitu ya. Oke, ini kasusnya kita input nama Adi, Budi, Alex, Wati, Santi. Nanti hasilnya adalah Adi, Budi, Alex, Wati, Santi gitu ya. Nah, kalau kasusnya kayak gini, ya mudah saja. Sebenarnya kasusnya kita tinggal gunakan looping saja ya. Oke, ini kita ganti string.
karena tipe datanya string. Terus ini kita ganti dengan oke. Oke, karakter in ya. Kita pakai karakter in di sini. Ya, kita bisa pakai karakter in, inti isikan nilainya itu tab int ya. Ya, untuk kasus ini. Oke. Karakter out kita isikan di sini. Isikan nama ke. Nah, terus kita kasih di sini i ya. Nama ke i, lalu kita enter. Ya. Isikan nama ke 1. Nanti kita isikan jadi tab int i-nya kita isikan dengan cara karakter in ya. Oke, nanti kita tampilkan karakter out tab int j n gitu ya. Ini kita tidak pakaikan spasi. Oke, kita pisahkan saja dengan spasi ya di sini. Oke, itu 2 3. Oke. Ya, kita coba. Ini kita hapus. Oke. Oke, isikan nama ke 0. Oh ya, saya lupa tadi satu lagi. Namanya cuma ada 5 ya. 5. Namanya cuma ada 5. Oke, 5. Sip. Terus kita running. Oke, namanya ada Adi, Budi, Alex, Wati, Santi. Adi, Budi, Alex, Wati, Santi. Nah, keluarnya adalah Adi, Budi, Alex, Wati, Santi. Jadi kita isikan namanya dengan menggunakan looping ya, perulangan. Karakter in, jadi tab int ke i-nya kita isi dengan cara karakter in, dan kita tampilkan karakter out-nya dengan menggunakan looping juga. Gitu, kita pisahkan dengan spasi di sini. Oke, cukup mudah ya. Itu hasilnya seperti itu. Nah, sekarang untuk latihan 2. Ini latihan 1. Nah, sekarang ini membaca array. Buatlah sebuah program minta 5 input nama, masuk kemudian menampilkan nama sesuai nomor urut yang di input user. Oke. Kita pengen tahu nomor urut ketiga siapa gitu ya. Oh, ternyata Alex. Oke, untuk kasusnya seperti ini. Ini tetap ya, untuk latihan kedua ini, isikan namanya dengan looping dan karakter in di dalamnya. Nah, cuman kita tampilkan di sini karakter out. Isikan indeks yang ingin Anda ketahui isi datanya. Nah, gitu ya. Misalkan gitu. Terus kita kasih slash enter n ya. Nah, terus kita karakter in. Nah, kita tambahkan int n gitu misalkan ya. Nah, dimana n ini adalah indeks yang ingin kita ketahui isi datanya. Karakter in n gitu ya. Oke. Karakter out, kita tampilkan hasilnya. Data pada indeks ke n adalah, nah, terus kita tampilkan
tekan di sini tab int. Ini mungkin bukan tab int lagi namanya ya, tab string. Nah, tab str, saya gantilah nama str karena ini bukan integer lagi kan, string. Ya gantilah str namanya. Oke, tab str. Oh ya, ininya hilang ya. Tab str. Terus di sini tab str. Ya. Tab str. Oke. Data pada indeks ke n adalah ya, tab str ke n ya. Nah, jadi data pada indeks ke misalkan 2, n-nya sama dengan 2, nanti saya inputkan adalah siapa gitu ya. Oke, kita coba running. Namanya siapa saja tadi? Ini saya close dulu. Namanya Adi Budi Alex Wati Santi. Adi Budi Alex Wati Santi. Isikan indeks yang ingin Anda ketahui isi datanya. Misalkan saya pengen indeks kedua itu siapa datanya? Kedua. Nah, data pada indeks kedua adalah Alex gitu ya. Nah, ini codingnya. Karakter in. Kita masukkan nilai n-nya, data pada indeks ini adalah gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin mengetahui, menampilkan data ke indeks tertentu itu apa isinya gitu ya. Tapi sekali lagi ingat, jangan mengakses suatu indeks yang belum Anda definisikan datanya gitu ya. Oke, ini solusinya. Nah, sekarang buatlah sebuah program yang meminta input berupa n nama dari user, kemudian menampilkan kombinasi pasangan-pasangan nama dari n nama tersebut. Adalah program sederhana mungkin. Oke, untuk kasus ini challenge buat Anda ya. Jadi dengan input nama Adi, Budi, Wati, terus Anda nanti bakal menampilkan kombinasi Adi, Budi, Adiwati, dan Budi Wati gitu ya. Nah, itu challenge-nya buat Anda. Silahkan Anda kerjakan di rumah. Dan Anda untuk clue-nya di sini Anda bisa menggunakan ya looping ya. Terus nanti kombinasinya di looping itu Anda bisa tentukan gitu ya. Oke. Untuk materi array sampai di sini dulu. Jangan lupa tugasnya untuk mahasiswa TPB ya. Anda melakukan input Adi, Budi, Wati, terus nanti Anda kombinasikan Adi, Budi, Adiwati, dan Budiwati. Seperti itu. Gunakan array ya. Gunakan array, dan kalau Anda ingin gunakan looping juga silakan gitu ya. Oke. Materi kita sampai di sini. Sampai jumpa.